Hello everybody, welcome back to CSI Zone. Yes, hari ini kita bakal bahas salah satu in-ear monitor yang cukup jadi benchmark di harga 5 jutaan kurang dikit. Tentunya kalian udah pada tahu dari brand yang identik dengan karakter-karakter waifu. Ini adalah Moondrop Blessing 3. Let's go, kita bahas di kupas produk kali ini. Jadi Moondrop Blessing itu kalau kalian ikuti dari awal, ini adalah in-ear monitor itu yang punya progres cukup kelihatan ya. Dari Blessing 1 itu banyak banget mereka menggunakan konfigurasi 3 balance air matcher, 1 dynamic driver. Karakternya lumayan flat dan juga cukup reference gitu ya. Diperbaiki dengan Moondrop Blessing 2 yang punya 4 balance air matcher dan 1 dynamic driver. Yang karakternya tuh lebih fun dan lebih detail. Tetap kesannya tuh reference. Dan yang terakhir mereka itu melakukan pembaruan pada Moondrop Blessing ini jadi Moondrop Blessing 3. Ya, ini ada penambahan driver lagi. Yaitu 4 balance air matcher dan 2 dynamic driver. Karakternya gimana? Kita bahas. Tapi sebelum pembahasan suara seperti bisa, kita bahas masalah build quality dan juga kelengkapan. Tapi pertama kita unboxing dulu pastinya. Wow, ini adalah Moondrop Blessing 3. Boxnya itu langsung kelihatan ya, waifunya tuh cakep banget. Pengen. Apa aja informasi menarik yang bisa kita dapatkan di sini? Selain informasi ada brand Moondrop di sini, Blessing 3 di sini, kita cek di bagian belakangnya pastinya ada graph yang nunjukin karakter suara secara umum dari Moondrop Blessing 3 ini. Mantap konfigurasinya. Disebutkan di sini ada 4 balance air matcher dan 4 balance air matcher dan 2 dynamic driver. Let's go. Kita buka. Ya, ini adalah kelengkapan dari Moondrop Blessing 3. Bisa kalian lihat lumayan generous ya. Moondrop ini ngasih berbagai aksesorisnya. Kalau kalian beli Moondrop Blessing 3 ini, kalian pastinya dapat in-ear monitornya. Nah, ini nih cocok banget nih buat teman-teman yang suka ngebling-bling gini in-ear monitornya, faceplate-nya cakep. Housingnya sih gede ya. Mungkin mirip sama Blessing 2. Ntar kita bahas. Dapat kabel juga. Nah, ini kabelnya ini banyak yang menanyakan ya, apakah kabel Moondrop Blessing 3 itu tergolong tipis apa tebel? Ya, kabelnya sih relatif standar ya. Kalau gue lihat nih, kabelnya sih seukuran kabel Truth Ear Hola sih. Gue lihat kabel Moondrop sih paling gede, paling tebel. Gue inget tuh ada Moondrop Kato sih, kabelnya memang gede kayak kabel jangkar. Lanjut, ada ear tips yang lumayan banyak nih. Mungkin ada berapa pasang ya? Ntar kita bahas deh. Kalau saya sih cocoknya ukuran M, dan di sini gue rasa ear tipnya ini cukup fleksibel, cukup lentur. Kalau kalian mau ganti aftermarket, nanti gue kasih tahu ear tip mana yang cocok. Ini adalah flight adapter. Kalau kalian pakai Moondrop Blessing 3 ini di perjalanan, kalian tinggal colok flight adapter ini ke multimedia device di pesawat. Kalau kalian naik pesawat, kalau naik angkot mah jangan ngarep ada. Lanjut, ini adalah case yang digunakan untuk menyimpan Blessing 3 ini. Overall case-nya ini sedikit beda tampilannya dengan Moondrop Blessing 2. Kalau Blessing 2 kan warnanya itu biru ya kalau nggak salah. Kalau ini warnanya putih dengan motif heksagonal, mengingatkan gua pada TWS itu Moondrop Alice. Motifnya juga seperti ini, jadi heksagonal gitu. Keren, bahannya bagus. Seperti biasa nih, buat yang suka koleksi postcard, kalian juga bisa dapat di sini. Postcard dari Moondrop, dan selebihnya sih ada kartu garansi KCI, ada quality check, dan juga user manual dari Moondrop Blessing 3 ini. So, udah semuanya dari unboxing ini, kita langsung bahas yuk ke masalah build quality dari Moondrop Blessing 3 ini. Yes, ini adalah Moondrop Blessing 3 dan kita bakal bahas masalah build quality dari in-ear monitor ini. Ya, ini mungkin terlihat sekilas tuh yang paling beda itu ada di faceplate. Dimana faceplate-nya sekarang tuh motifnya itu nggak lagi pakai motif waifunya Moondrop. Tapi mereka menggunakan faceplate yang warnanya itu lebih dipoles, yaitu silver yang udah dipoles mengilap gitu. Terus ada logo Moondrop di bagian bodinya. Desainnya tuh cukup menarik karena mengingatkan kita pada Moondrop Illumination ya. Jadi bentuknya tuh kayak prisma gitu ya, menekuk gini. Keren sih faceplate-nya ini.
Nah, untuk build quality dari housingnya sendiri, seperti kalian tahu kalau Moondrop itu pakai mesin DLP printing untuk housing resinnya. Jadi dipastikan build quality-nya itu halus dan presisi banget. Secara fitting sih ini persis dengan Moondrop Blazing 2. Nggak ada perbedaan dimensi yang cukup mencolok, dan gua rasa sih kalau kalian bisa masuk pakai Moondrop Blazing 2, kalian juga bisa pakai Moondrop Blazing 3 ini. Kabelnya menggunakan kabel dual pin yang menggunakan kabel silver plated, dan kabelnya tuh cuma dual strand gini, cuma di twist. Dia menggunakan konektor 3,5 gold plated, dan kabel ini non mikrofonik, jadi asik banget buat harian. Kita cobain aja fittingnya, oke apa enggak. Ya seperti gua singgung tadi bahwa Moondrop Blazing 3 itu fittingnya itu nggak beda jauh dengan Moondrop Blazing 2. Jadi kalau kalian pakai ya fittingnya seperti ini. Di telinga itu kedap, kalian tinggal cari ear tip yang cocok. Yang pasti yang cocok sih setahu gua ada CP500 dan juga CP155 yang memang ukuran nozzle-nya itu sekitar 5,5 mm. Masih cukup fit di Moondrop Blazing 3 ini. Dan menurut gua sih ini salah satu fitting yang hit or miss. Kalau kalian suka dengan fitting yang cukup bulky, ini cocok. Telinga kalian cukup besar, ini cocok. Telinga ukuran sedang masih oke, tapi kalau telinga kecil agak kesusahan. Lanjut kita bahas masalah suaranya. Tiba kita ke pembahasan suara dari Moondrop Blazing 3 ini. Nah, apa sih yang menarik dari karakter Moondrop Blazing 3 secara tonality ya? Atau karakter suara secara umum sih Moondrop Blazing 3 itu tetap mempertahankan suara Moondrop yang referensinya itu berpatokan pada graf mereka yang dinamakan VSDF, di mana mereka mengunggulkan bass yang lumayan di boost di sub, habis itu di sekitar 100 Hz sampai 500-an lah, dia lumayan flat, naik ke Pinagain 3000K, di situ peaknya, dan habis itu ya ngikutin aja, naik lagi di 10.000K, dan mereka mengikuti VSDF ini ya. Namun ketika gua dengerin sih tonality-nya agak terkesan neutral to warm ya. Artinya dia punya sub bass yang cukup deep, mid bass yang cukup terkontrol rapi, mid range yang cukup tebel, berbody, dan cukup sweet juga untuk female vokal, dan juga detail yang cukup sparkling tapi nggak nggak sedetail atau nggak seagresif Moondrop Blazing 2. Nah, ntar habis ini gue bandingin deh keduanya. Memang kalau ini dikaitkan yang apakah Moondrop Blazing 3 ini jadi upgrade Moondrop Blazing 2, gue ngerasa bahwa Moondrop Blazing 3 ini adalah pelengkap Moondrop Blazing 2. Apa yang nggak kalian dapat di Moondrop Blazing 2, kalian bisa dapetin di Moondrop Blazing 3 ini. Artinya Blazing 3 ini lebih all-rounder dari Moondrop Blazing 2. Cocok untuk musik Jepangan, masih cocok, musik female vokal, Korean ballad itu masih oke banget. Dan mungkin gue mau ini ya, ngasih sedikit gambaran kalau misal kalian punya cans Moondrop gitu ya. Mulai dari mana sih? Kalau kalian yang pertama itu beli Moondrop 2, habis itu kalian beli Aria yang old generation yang 2021, habis itu upgrade ke Moondrop Kato, kalian cocok ke Moondrop Blazing 3. Karena apa? Itu karakternya masih searah semua. Perbedaan paling kerasa sih mungkin dengan in-ear monitor Kato yang ada di bawah langsung Moondrop Blazing 3 ini adalah kemampuan Blazing 3 ini dalam sparasi, di mana sparasi Blazing 3 ini sedikit di atas Kato. Secara pemisahan suara itu lebih jelas, lebih tertata instrumennya, dan kesannya tuh Blazing 3 itu lebih dinamis ya, lebih holografik istilahnya kalau menurut gua ya, dibandingkan dengan Kato yang kesannya lebih luas, lebih linear atau lebih flat. So gimana kesimpulannya? Should I buy this in-ear monitor? Langsung aja kita bahas di kesimpulan video ini. Moondrop Blazing 3 ini punya harga yang nggak beda jauh dengan Moondrop Blazing 2, dan bahkan Moondrop Blazing 2 itu lebih mahal coy. Moondrop Blazing 2 dijual di harga 4.800-an, Moondrop Blazing 3 di harga 4.700-an. Nah ini padahal spesifikasi drivernya lebih banyak Moondrop Blazing 3 ini. Tapi menurut gue bukan tanpa alasan Moondrop menggunakan pengkategorian harga seperti ini. Yang pertama tuh karena memang Moondrop Blazing 3 dibanding Moondrop Blazing 2 itu sebenarnya masih 11-12 atau lebih kayak ini side grade-nya Moondrop Blazing 2 gitu ya. Kayak pelengkap aja deh.
kalian yang nggak cocok dengan karakter Blessing 2 yang agak tipis, kalian bisa ngelihat Blessing 3 ini sebagai solusi in-ear monitor yang karakternya nggak beda jauh, tapi udah dapetin apa yang kalian mau. Worth it? Ya worth it sih kalau kalian belum punya Blessing 2. Kalau kalian naiknya dari Kato, seperti yang tadi gue bilang, mau nyari yang lebih fun dari Blessing 2, Blessing 3 pasti jadi solusinya. Jadi saran sih buat teman-teman, selain mempertimbangkan karakter kecocokan suara, ada satu hal yang mungkin yang perlu dipertimbangkan, bahwa Moondrop Blessing 3 ini adalah in-ear monitor yang menggunakan multi driver. Artinya sangat-sangat disarankan buat teman-teman semuanya itu memberikan input power yang cukup. Jadi selain beli in-ear monitornya, kalian lebih oke kalau pakai DAC dongle yang cukup proper. So, gimana? Udah ngeputusin mau jadi beli in-ear monitor ini atau enggak? Kalian bisa cobain di CS Izone dulu. Kalau ragu atau kalian mau langsung beli, kalian bisa cek CS Izone di marketplace kesayanganmu. Seperti biasa, link gua taruh di deskripsi untuk pembelian Moondrop Blessing 3 ini. Seperti biasa teman-teman, kalau kalian suka dengan pembahasan video kali ini, kalian bisa like dan share video ini ke teman-teman kalian yang lain agar kalian bisa berbagi kalau kita ini lagi ngebahas in-ear monitor terbaik di harga under 5 jutaan. Kalau kalian pengen dukung channel ini agar tetap bahas-bahas produk menarik, seperti biasa, subscribe, aktifkan notifikasi lonceng agar kalian dapat notifikasi kalau kita punya video-video menarik atau video-video baru lainnya. See you next time, dan gua mau nikmatin dulu in-ear monitor ini.